Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama lagi tentang statistika. Untuk pertemuan pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9 dan kali ini kita akan belajar dengan topik pengukuran pusat data. Untuk tujuan dari pembelajaran mengenai pengukuran pusat data sendiri, dari sini diharapkan kita akan bisa lebih memahami arti dan manfaat dari beberapa ukuran pemusatan. Selain itu, kita juga diharapkan bisa mengetahui jenis-jenis ukuran pemusatan dan menghitung ukuran pemusatan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, seperti biasa, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengerjakan mohon maaf sempat keputus untuk soal pretest, linknya saya kirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengerjakan, untuk waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang.
Baik Bapak Ibu, waktu untuk mengerjakan soal pretestnya sudah habis. Sekarang kita melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Nah, untuk pengukuran data sendiri, sebenarnya di sini nanti akan ada pengukuran data letak pusat data, pengukuran persebaran data, dan distribusi data. Untuk yang topik pagi hari ini kita akan lebih fokus ke yang letak pusat data. Di sini nanti akan ada rata-rata matematis dan posisi rata-rata. Rata-rata matematis sendiri nanti terdiri dari rata-rata aritmatik, rata-rata tertimbang, rata-rata geometrik, dan rata-rata harmoni. Untuk yang posisi rata-rata seperti median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Sebelumnya kita sempat belajar tentang organisasi data dan penyajian data. Pada penyajian data kemarin untuk yang kayak distribusi frekuensi itu terdapat beberapa kelemahan, kayak misalkan kita belum bisa melihat sesuatu yang lebih rinci. Karena kalau misalkan untuk yang data di kelompok itu hanya terlihat sebatas dari interval batas bawah dan batas atas serta frekuensinya. Nah, kalau misalkan frekuensinya yang tertinggi itu lebih khusus pada data yang mana atau angka keberapa itu tidak terlihat di tabulasi yang kayak distribusi frekuensi. Nah, di sini untuk pengukuran data nanti kita akan bisa melihat sifat-sifat data yang lebih jelas untuk sifat-sifat data yang bersifat kuantitatif seperti itu. Nah, untuk yang pertama, seperti yang sudah sempat disinggung barusan, untuk yang pusat pengukuran data ini lebih berhubungan dengan data yang data kuantitatif. Nah, nanti ada rata-rata aritmatik. Rata-rata aritmatik sendiri nanti ada rata-rata aritmatik atau rata-rata hitung untuk data tidak berkelompok, dan rata-rata aritmatik atau hitung untuk data yang berkelompok. Untuk rata-rata aritmatik itu rata-rata yang biasanya sering kita dengar kayak atau kita lihat, kita jumpai kayak misalkan rata-rata tinggi badan, rata-rata berat badan, rata-rata hasil penjualan, seperti itu. Rata-rata yang paling sederhana penghitungannya. Selanjutnya ada rata-rata tertimbang, rata-rata geometrik, dan rata-rata harmoni. Untuk yang rata-rata aritmatik, ini merupakan ukuran rata-rata yang paling sederhana dan seringkali hanya ditulis rata-rata. Seperti yang biasanya kita temui atau kita yang sudah tidak terlalu asing dengan kita. Kalau misalkan kita menghitung rata-rata, nah itu yang dimaksud adalah rata-rata aritmatik atau rata-rata hitung ini. Nah, rata-rata aritmatik atau rata-rata hitung itu ada rata-rata sebenarnya. Rata-rata sebenarnya ini yang dimaksud adalah yang dihitung itu data populasinya. Jadi secara keseluruhan, populasi secara keseluruhan. Sehingga yang didapatkan ini benar-benar rata-rata sebenarnya. Nah, kalau misalkan rata-rata perkiraan itu didapatkan penghitungannya dari data sampel. Seperti yang sempat kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui karakteristik dari suatu populasi, kita tidak perlu untuk menghitung secara keseluruhan dari populasi tersebut. Kita cukup menghitung atau melihat karakteristik dari sampel, karena sampel ini nanti tujuannya itu untuk memperkirakan populasi. Nah, di sini kita nanti akan melihat bagaimana pengaruhnya, kenapa kok kemarin kita belajar tentang teknik pengambilan sampel. Kalau misalkan ukuran sampelnya yang kita gunakan itu kurang dari aturan yang seharusnya atau lebih dari ukurannya seharusnya, itu nanti efeknya seperti apa nanti akan kita coba lihat di rata-rata perkiraan ini nanti. Nah, di sini misalkan kita mempunyai
data nilai ujian mata kuliah statistika. Di sini ada 50 data. Untuk rata-rata sebenarnya yang didapatkan dari penghitungan semua dari populasinya ini didapatkan rata-ratanya dengan rumus yang ini bacanya mu ini adalah rata-rata populasi 1 per banyaknya populasi, jumlah populasi dikali hasil penjumlahan dari semua datanya ini. Nah, ini didapatkan nilai rata-rata populasinya atau mu-nya ini sebesar 70,98. Nah, untuk rata-rata sampel, di sini kita mencari menentukan ukuran sampelnya terlebih dahulu. Ini kita menentukan ukuran sampelnya menggunakan rumus Lovin di sini dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Didapatkan ukuran sampelnya ini 44,44 yang kita bulatkan menjadi 44. Nah, di sini saya mencoba untuk menghitung rata-rata sampelnya atau X-bar-nya ini menggunakan 3 ukuran sampel. Yang pertama ini ukuran sampelnya sesuai dengan menggunakan rumus Lovin tadi didapatkan 44. Ini kita dapatkan nilai rata-ratanya atau X-bar-nya ini sebesar 69,79. Nah, untuk yang kedua, ini saya mencoba bagaimana ketika banyaknya sampel itu kita lebihkan dari ukuran yang seharusnya. Di sini menggunakan 48, mendekati ukuran populasinya itu sendiri. Dan di sini rata-ratanya didapatkan 70,64. Dan yang terakhir, di sini saya mencoba untuk menghitung rata-ratanya itu menggunakan ukuran sampelnya kurang dari ukuran yang seharusnya. Di sini ukuran seharusnya 44. Untuk rata-rata yang ketiga ini, X-bar yang ketiga ini, saya coba menghitungnya dengan ukuran sampelnya 30. Nah, ini didapatkan rata-ratanya 99,43. Nah, kita coba lihat perbandingannya dari keempat rata-rata ini. Untuk rata-rata X-bar yang kita menggunakan ukuran sampelnya 44, ini hasilnya mendekati dengan rata-rata yang sebenarnya. Ini kalau misalkan dibulatkan menjadi 71, yang ini menjadi 70. Terus yang ketika kita tambah ukuran sampelnya menjadi 48, ini juga mendekati rata-rata yang sebenarnya, 70,64. Dan sedangkan kalau misalkan kita kurangi, itu hasilnya jauh berbeda dengan rata-rata yang sebenarnya. Mungkin di sini sedikit review membuktikan bahwa ukuran sampel yang tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya, ini ternyata juga berpengaruh terhadap perkiraan rata-rata sampel tersebut untuk memperkirakan karakteristik sifat dari populasi yang di sini berupa rata-rata. Untuk selanjutnya, di sini ada rata-rata aritmatik atau rata-rata hitung untuk data berkelompok. Untuk rata-rata hitung data berkelompok, di sini kita bisa menghitung menggunakan formula yang ini. X-bar ini didapatkan dari sigma atau hasil penjumlahan dari FI dikalikan dengan MI. FI ini adalah frekuensi kelas interval ke I dikalikan dengan nilai tengah kelas interval ke I dibagi dengan banyaknya ukuran sampel, atau bisa juga kita mendapatkan X-bar untuk data berkelompok ini dari hasil penjumlahan A ini nilai tengah yang dipilih secara acak, terserah nanti lebih jelasnya mungkin akan ada di contoh, ditambahkan dengan sigma atau hasil penjumlahan dari frekuensi pada kelas interval ke I dikalikan dengan deviasi antara rata-rata yang dipilih atau A tadi dengan nilai tengah pada kelas interval ke I, terus dibagi dengan banyaknya ukuran sampel. Ini digunakan ketika terkadang kita mendapatkan datanya itu, data penelitiannya itu tidak berupa data mentah seperti yang dicontohkan pada contoh yang ini. Misalkan kita mendapatkan
data penelitiannya itu berupa data sekunder yang di situ kita sudah mendapatkan data yang sudah diorganisasi. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan. Nah, itu di situ kita untuk mencari rata-ratanya bisa menggunakan rata-rata aritmatik atau hitung data yang berkelompok ini. Nah, misalkan di sini masih menggunakan data yang sama, data nilai ujian mata kuliah statistika. Ini sudah diorganisasi untuk menggunakan distribusi frekuensi seperti ini. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, cara yang pertama kita bisa menggunakan formula yang pertama tadi yang menggunakan sigma FI kali MI dibagi dengan ukuran sampelnya. Nah, tadi kan kita punya data nilai ujian dan frekuensi. Selanjutnya kita mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya ini batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Nah, ini didapatkan untuk batas bawah 40, batas atasnya 49, dibagi 2, didapatkan nilai tengahnya 44,5. Untuk yang interval kedua, didapatkan 54,5, kita hitung nilai tengahnya sampai interval yang terakhir. Ini 94,5. Nah, setelah itu, kita mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah tersebut. Untuk yang kelas pertama, frekuensi kelas pertama dengan nilai tengah kelas pertama. Untuk yang kelas kedua, frekuensi kelas kedua dengan nilai tengah kelas kedua. Begitu juga seterusnya sampai yang terakhir. Nah, setelah itu, dari ini bisa kita jumlahkan, didapatkan nilainya sebesar 3.555. Nah, untuk X bar yang menggunakan formula pertama ini, caranya kita bagi hasil penjumlahan dari perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya ini tadi, yang di sini adalah 3.555, dibagi dengan ukuran N-nya 50. Nah, jumlah frekuensinya ini 50, jadi di sini didapatkan X bar-nya sebesar 71,1. Untuk cara yang kedua, ini ketika kita menggunakan A ini adalah nilai tengah yang terserah kita dari nilai tengah 44,5, 54,5, sampai 94,5 ini bisa kita pilih salah satu, terserah secara acak. Kalau pada contoh di sini kita menggunakan nilai tengahnya yang kita pilih menjadi A ini adalah 64,5. Jadi langkah selanjutnya kita menghitung deviasinya. Deviasi di sini adalah deviasi dari nilai tengahnya yang pada kelas interval KI ini dengan nilai tengah yang kita pilih tadi. Kalau yang nilai tengah yang kita pilih tadi kan 64,5. Jadi ini 44,5 dikurangi 64,5. Nah, ini didapatkan nilainya negatif 20. Terus ini 54,5 dikurangi 64,5 didapatkan negatif 10. 64,5 dikurangi 64,5 didapatkan 0. Dan seterusnya ini sampai yang interval kelas terakhir. Setelah itu dikalikan antara frekuensi dengan deviasinya ini. Nah, ini 3 kali min 20 min 60, 5 kali min 10 min 50, sampai yang terakhir. Setelah itu juga dijumlahkan lagi, didapatkan hasil penjumlahan dari perkalian F kali D ini tadi, frekuensi kali deviasi ini tadi, didapatkan sebesar 330. Sehingga X bar-nya untuk yang menggunakan formula kedua ini didapatkan A-nya tadi 64,5, ditambahkan sigma FI kali DI, di sini 330, dibagi banyaknya frekuensi, jumlah frekuensinya ada 50. Jadi 71,1 sama. Terserah nanti kita bisa menggunakan formula mana yang lebih mudah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ya, misalkan nanti di tengah jalan dan ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas bisa langsung raise hand ya Bapak Ibu.
nanti bisa langsung didiskusikan. Untuk selanjutnya ada rata-rata, ya Bu Yusi, silakan. Frekuensi tadi dari mana ya Bu Ilwin? Yang tabel cara pertama dan cara kedua itu ada frekuensi. Frekuensinya dari frekuensi apa? Frekuensi nilai tengahnya kah atau frekuensi apa itu? frekuensinya ini banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian antara 40 sampai 49. Oh, Ini begitu. yang sudah diketahui. Oh, iya. Iya, makasih. sama-sama. Kalau sudah, kita coba lanjut lagi untuk yang rata-rata tertimbang ini. Untuk rata-rata tertimbang ini merupakan kasus khusus dari rata-rata aritmatik. Jadi kalau misalkan ketika data observasinya memiliki makna yang berbeda-beda, ini kita bisa menggunakan rata-rata tertimbang. Nah, besarnya timbangan ini berdasarkan tingkat pentingnya setiap observasi. Ini untuk formulanya. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung ke contoh. Nah, ini contohnya. Misalkan sebuah perusahaan yang bergerak dalam memproduksi tekstil ingin mengetahui berapa rata-rata penghasilan tenaga kerja yang bekerja di lini manajerial. Untuk datanya sebagai berikut. Di sini ada data jenis pekerjaan, gaji per bulan dalam satuan juta, dan jumlah orang. Nah, ini bobotnya yang di sini yang digunakan ini adalah jumlah orangnya ini. Jadi untuk menghitung rata-rata di sini, ini gaji per bulannya dikalikan dengan jumlah orangnya, terus yang jumlah orangnya ini yang merupakan bobotnya, terus dijumlahkan. Jadi dikalikan untuk yang senior manager 12 kali 1, manager 9 kali 8, dan sampai yang terakhir ini supervisi 4 kali 30, baru dibagi dengan jumlah orangnya ini. Nah, ini kenapa kok perlu, ya Bu Yusi? Maksudnya bobot tadi apa Bu Ilwin? Bobot ini ketika kan data observasinya ini memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau di sini datanya kan gaji per bulan, yang akan ingin diketahui rata-ratanya kan penghasilan tenaga kerja. Jadi gaji per bulannya. Nah, untuk gaji dari jenis pekerjaannya kan berbeda-beda berdasarkan jenis pekerjaannya ini. Terus untuk yang banyaknya orang yang bekerja sesuai jenis pekerjaannya juga berbeda. Jadi nilainya 12 juta, 9 juta, 7 juta, 6 juta, 4 juta ini tidak bisa dipukul rata karena sesuai dengan untuk mengetahui rata-rata penghasilan tenaga kerjanya ini tidak bisa langsung dijumlahkan terus langsung dibagi banyaknya pekerja yang ada di lini manajerial ini, karena jumlah orangnya untuk masing-masing yang bekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya ini berbeda-beda. Seperti contoh lainnya itu, kalau misalkan kita ingin menghitung rata-rata, kalau rata-rata nilai mata kuliah itu biasanya ada bobot SKS-nya, nilai mata kuliah yang 3 SKS sama 2 SKS kayak gitu itu kan berbeda, jadi ada bobot, perlu diberi bobot seperti itu Bu Yusi. Iya, makasih. Oh ya. Jadi ini untuk penghitungannya didapatkan, untuk data ini didapatkan rata-ratanya 5,7656 dalam satuan juta.
untuk yang selanjutnya, di sini ada rata-rata geometrik. Untuk yang rata-rata geometrik ini digunakan untuk data yang bersifat relatif, seperti persentase, indeks, rasio, atau tingkat pertumbuhan. Terus syaratnya juga semua data harus bertanda positif. Nah, ini biasanya digunakan pada data ekonomi dan bisnis seperti kayak pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, indeks harga konsumen, dan yang lainnya. Ini untuk formulanya. Jadi didapatkan dari hasil perkalian datanya, terus dipangkatkan dengan 1 per banyaknya data observasi 1 per N. Kalau misalkan kita menghitung rata-rata geometrik, ini hasilnya selalu kurang dari sama dengan rata-rata aritmatik. Jadi tidak pernah lebih dari rata-rata aritmatik. Kalau misalkan rata-rata aritmatik itu kan sifatnya dia tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain kayak lurus. Kayak misalkan kayak di rata-rata tertimbang ini, kalau misalkan kita menghitung nilai menggunakan rata-rata aritmatik, ini nanti kan hasilnya juga akan berbeda. Dia cuma langsung menjumlahkan semua data terus dibagi dengan ukuran yang diobservasi atau banyaknya data yang diobservasi, sehingga biasanya itu hasilnya relatif lebih besar, tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Kalau misalkan kayak tingkat pertumbuhan, itu kan biasanya kalau dikurvakan, itu bentuk kurvanya kuadratik, jadi tidak berbanding lurus naik. Kalau rata-rata aritmatik itu biasanya digunakan untuk data-data yang dipengaruhi memang hanya oleh data itu, tidak ada faktor-faktor yang lain, sehingga pergerakannya juga ikut lurus. Gimana ya? Mungkin contohnya untuk lebih jelasnya ini, misalkan sebuah perusahaan ingin mengetahui pertumbuhan penjualan per tahun dari tahun 2011 sampai 2015. Data pertumbuhan penjualan per tahun dan penjualan per tahun selama periode tersebut sebagai berikut. Nah, ini misalkan 2011 penjualan sampai akhir tahunnya ini 110 miliar. 2012 116,6 miliar. Sampai tahun 2015 ini ada 143, sekian miliar. Nah, ini yang kita ketahui datanya yang didapatkan itu adalah pertumbuhan penjualannya. Jadi selama tahun 2011 pertumbuhan penjualannya ini sebesar 5%. Terus yang untuk 2012 ini pertumbuhan penjualannya 6%. Dan seterusnya. Nah, untuk data yang seperti ini kita untuk menghitung rata-ratanya itu bisa menggunakan rata-rata geometrik. Kita coba kan yang ini, yang apa, pernyataan bahwa rata-rata geometrik hasilnya selalu kurang dari sama dengan rata-rata aritmatik. Coba kita menggunakan rumus rata-rata aritmatik, ini kan langsung dijumlahkan. 5 ditambah 6 tambah 4,5 tambah 7 tambah 10 dibagi 5. Ini didapatkan 6,5%. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan rumus rata-rata geometrik, ini 5 dikali 6 dikali 4,5 dikali 7 dikali 10 pangkat 1 per 5 ini didapatkan hasilnya 6,2386%. Nah, ini rata-rata penjualan per tahunnya menggunakan rata-rata geometrik lebih kecil dari pertumbuhan rata-rata aritmatik. Untuk yang mungkin mudahnya untuk mengingat, kalau rata-rata aritmatik itu datanya bersifat absolut atau sesuatu yang sudah pasti nilainya, kayak harga penjualan, terus nilai ujian, terus
tinggi badan, berat badan, itu kan angka-angkanya sudah pasti. Nah, kalau yang rata-rata geometrik ini biasanya berupa kayak persentase seperti ini. Nah, itu dan biasanya digunakan untuk data-data ini, tingkat pertumbuhan, terus indeks, rasio, data-data yang sifatnya masih relatif atau belum pasti. Ini bisa menggunakan rata-rata geometrik. Untuk yang selanjutnya ada rata-rata harmoni. Nah, rata-rata harmoni ini biasanya digunakan untuk data kecepatan. Untuk data yang mengandung outlier lebih besar secara signifikan, dan untuk menjelaskan hubungan antara dua tipe pengukuran yang berbeda yang bisa dinyatakan dalam bentuk hubungan yang berkebalikan. Nah, kalau misalkan untuk menghitung data kecepatan, ini kurang cocok ketika menggunakan rata-rata aritmetik. Misalkan karena di kecepatan itu nanti akan dipengaruhi ada faktor lainnya, bukan hanya data kecepatannya itu, ada kayak jarak seperti itu. Jadi kurang cocok ketika kita ingin mengetahui rata-rata kecepatan dan menghitungnya menggunakan rata-rata aritmetik atau rata-rata hitung biasa. Nah, kalau di sini yang dicontohkan, misalkan seorang analis pasar keuangan ingin mengetahui rata-rata rasio keuntungan sebelum pajak terhadap total aset dari 5 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam tahun 2014. Nah, datanya ini ada data rata-rata rasio keuntungannya ada 0,207, 0,255, dan 0,187. Nah, ini datanya berupa data rasio. Karena ini tadi membandingkan ini masuk yang hubungan antara dua tipe pengukuran yang berbeda yang bisa dinyatakan dalam bentuk hubungan yang berkebalikan. Rasio keuntungan ini berupa rasio. Tipe pengukurannya, kalau misalkan kita menghitung keuntungan itu kan nominalnya berupa bilangan bulat. Nah, kalau misalkan rasio keuntungan ini kan tipe pengukurannya dia berupa pecahan atau desimal. Nah, tapi tipe pengukuran, kedua pengukuran tersebut itu saling berkebalikan, berhubungan yang saling berkebalikan. Nah, ini bisa menggunakan yang rata-rata harmoni. Nah, selanjutnya kita membahas tentang posisi rata-rata. Nah, ini yang pertama ada median. Median ini merupakan nilai tengah dari sekelompok data setelah data diurutkan dari yang terendah sampai ke yang tertinggi atau sebaliknya. Nah, median juga ada data yang tidak berkelompok dan median data berkelompok. Kalau misalkan datanya tidak berkelompok atau seperti yang dicontohkan pada data tunggal di rata-rata aritmetik tadi, itu adalah contoh dari data yang tidak berkelompok. Ini bisa langsung kita hitung menggunakan formula ini untuk data genap. Jadi setengah kali XK ditambah XA plus 1, di mana K-nya sendiri ini adalah banyaknya observasi dikurangi 1 dibagi 2. Terus kalau misalkan datanya ganjil, ini langsung XK plus 1, di mana K-nya ini adalah banyaknya observasi dibagi 2. Ini untuk formula data berkelompok. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung dicontoh. Nah, ini untuk yang data tidak berkelompok
ini masih berupa data kasar yang atau data tunggal. Nah, ini di sini banyaknya N ini ada 50, berarti genap. Nah, kalau genap kita berarti bisa menggunakan formula yang ini. Untuk Nah, di sini didapatkan mediannya X ke 25 ditambah X ke 26 dibagi 2. Ini setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang tertinggi, kita hitung yang ke 25 ditambah dengan yang ke 26, 73 ditambah 73 terus dibagi 2. Nah, di sini didapatkan nilai mediannya adalah 73. Jadi median ini batas yang membagi data tersebut menjadi sama besar 50%, 50%. 50% ke bawah, 50% ke atas. Ini untuk median. Untuk median data per kelompoknya, datanya masih sama sebenarnya, cuma ini ditampilkan dalam bentuk tabulasi. Ini menggunakan distribusi frekuensi. Nah, ini rumusnya pertama kita menghitung K-nya dulu. K-nya ini N per 2, 50 per 2 ini 25. 25 ini kalau dari frekuensinya dia berada di sini. Ini kan 3 tambah 5, 8 tambah 8, 16, berarti 25 berada di kelas interval yang ini 70 sampai 79, yang berarti untuk menghitung mediannya LO ini adalah batas bawah pada interval yang memuat nilai mediannya tadi ditambah dengan N per 2 dikurangi sigma FI 0-nya dibagi FM dikali C. Nah, ini LO-nya ini batas bawah pada kelas interval yang memuat median, berarti ini 69,5. Terus N per 2-nya 50 dibagi 2 berarti 25. Terus sigma FI 0-nya ini hasil penjumlahan kumulatif dari frekuensi yang sebelum kelas yang mengandung nilai mediannya ini, berarti 3 tambah 5 tambah 8. Ini ada 16, terus dibagi FM. FM ini adalah frekuensi kelas interval yang mengandung nilai mediannya tadi. Nah, ini nilai mediannya tadi di sini berarti FM-nya ada 26. Untuk C-nya ini adalah kelas intervalnya. Kelas intervalnya ini 40 sampai 49 ini ada 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ada 10. Ini kelas intervalnya atau panjang kelasnya yang ini ada 10. Berarti dikalikan 10. Nah, dari hasil penjumlahannya didapatkan nilai 72,96. Untuk yang selanjutnya ada modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul. Nah, sebenarnya modus ini juga bisa menggambarkan rata-rata. Jadi, kalau berdasarkan interpretasi itu tidak semua data itu bisa dihitung rata-ratanya. Terkadang ada data yang interpretasinya itu kurang pas ketika kita menggunakan rata-rata. Nah, itu lebih pas ketika kita menggunakan modus. Seperti contohnya itu banyaknya binatang ternak yang ada yang dimiliki, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata dari hewan ternak yang dimiliki oleh setiap kepala keluarga yang ada di
Kabupaten Malang misalkan. Nah, sebenarnya mengucapkannya atau bahasanya rata-rata, tapi kalau secara interpretasi ketika kita benar-benar menghitung rata-rata itu kurang cocok, karena kalau rata-rata itu kan nanti biasanya akan ada nilai desimalnya. Nah, kalau misalkan binatang ternak itu kan tidak mungkin berupa pecahan, selalu bilangannya itu utuh, bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, bilangan cacah. Nah, kalau seperti itu kita lebih cocok menggunakan modus, tapi nanti interpretasinya juga sebenarnya maksudnya sama untuk menggambarkan rata-rata, cuma penghitungannya itu untuk interpretasinya itu lebih cocok menggunakan modus. Jadi nanti lebih ke mayoritas banyaknya hewan binatang ternak di untuk masing-masing keluarga di Kabupaten Malang itu ada berapa, seperti itu. Jadi ini fungsinya juga bisa untuk menggambarkan seperti rata-rata tadi untuk pusat data. Nah, ini untuk modus sendiri ada modus data tidak berkelompok. Ini dilihat dengan mana yang frekuensinya paling banyak. Kalau misalkan data berkelompok, ini baru kita menghitung menggunakan formula ini. Ini modusnya, batas L0-nya ini berarti batas bawah dari kelas interval yang mengandung nilai modus tersebut, terus dijumlahkan dengan FMO-nya ini adalah frekuensi kelas yang memuat modus, terus FMO-1 ini berarti frekuensi kelas sebelum kelas yang memuat modus atau atasnya, misalnya kita lihat di tabulasi tadi. Terus untuk yang dibagi dengan 2 dikali frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus dan ditambahkan frekuensi kelas setelah modus. Baru setelah itu dikalikan dengan panjang interval dari setiap kelas. Nah, ini untuk misalkan yang data tidak berkelompok, ini untuk melihat modusnya, kita lihat frekuensi yang paling banyak. Nah, di sini frekuensi yang paling banyak ini adalah 75. Jadi, modusnya dari data ini untuk data nilai mata kuliah statistika tadi, ini adalah 75. Nah, untuk yang data berkelompok, misalkan seperti ini yang frekuensinya paling banyak di sini kan 26, berarti modusnya terletak pada kelas interval antara 70 sampai 79 ini, sehingga batas bawah kelas interval yang mengandung nilai modusnya ini adalah 69,5. Terus ditambahkan dengan frekuensi modusnya, di sini ada 26, dikurangi frekuensi sebelum kelas yang mengandung nilai modus, berarti atasnya ini ada 8, dikurangi 2 dikali frekuensi modusnya, 2 dikali 26, mohon maaf ini dibagi, salah ngomong tadi, 2 dikali 26, terus dikurangi frekuensi sebelum modusnya lagi, 8, dan ditambah frekuensi setelah modus. Setelah itu baru dikalikan dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya ada 10. Nah, di sini didapatkan nilainya 73,1. Kalau yang selanjutnya ini kuartil. Nah, untuk kuartil ini datanya tadi, data itu diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi, baru dibagi menjadi 4 bagian. Jadi kuartil ini fungsinya untuk membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini ilustrasinya, misalkan ini kita punya data utuh seperti ini. Nah, ini kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Ini 25% pertama,
25% kedua, 25% kedua, berarti ini sampai ke kuartil keduanya ini 50%. Terus ini 25% ketiga, berarti sampai kuartil ketiganya ini 75%, baru 25% terakhir, berarti totalnya ada 100%. Nah, kalau dari gambarnya ini, berarti sebenarnya kuartil kedua ini sama dengan median. Karena ketika kuartil kedua ini membagi data menjadi 50% sama besarnya. Nah, untuk rumusnya, formulanya untuk menghitung kuartil ini seperti ini. QI atau kuartil interval ke I-nya, ke I, ini adalah LO, batas bawah dari kelas yang memuat nilai kuartil, terus ditambah dengan I ini misalkan kita kuartil pertama berarti ini I-nya 1, kalau kuartil kedua 2, dan kuartil ketiga berarti ini I-nya diganti dengan 3, dikali dengan jumlah observasi dibagi 4, terus dikurangi dengan hasil penjumlahan frekuensi kumulatif sebelum interval kelas kuartil. Setelah itu dibagi dengan frekuensi kelas yang memuat nilai kuartil itu sendiri, baru dikalikan dengan panjang kelasnya atau lebar kelas, lebar interval kelas. Kalau misalkan kuartil ini tadi membagi data menjadi 4 bagian sama besar, kalau yang desil ini membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, ini untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi nanti akan ada sampai desil ke 9. Nah, ini formulanya secara umum sebenarnya sama kayak kuartil, cuma kalau ini kuartil tadi dibagi menjadi 4, kalau desil ini berarti N-nya dibagi menjadi 10. Terus kalau yang persentil berarti dibagi menjadi 100 bagian sama besar, berarti ini N-nya dibagi menjadi 100. Nah, nanti untuk yang persentil ini akan ada persentil ke 1 sampai persentil ke 99. Untuk contohnya, misalkan kita mempunyai data ujian mata kuliah statistika, masih menggunakan data yang sama, di sini berarti misalkan kita ingin mencari kuartilnya, ini kuartil pertama 1/4 kali 50, 12,5, berarti kuartil pertama akan terletak pada observasi ke 13. Kalau ini dibuatkan 13, berarti terletak di 3 tambah 5 ini 8, masih belum ada, berarti 8 tambah 8, 16. Berarti kuartil pertama terletak di kelas interval yang ini, 60 sampai 69. Nah, untuk mencari nilainya, ini batas bawah dari kelas interval yang mengandung yang memuat nilai kuartilnya ini tadi, berarti 59,5 ditambah ini I ini tadi, kalau misalkan ini kuartil pertama berarti 1 dikali N per 4, 50, N-nya dibagi 4, dikurangi banyaknya frekuensi sebelum jumlah kumulatif dari frekuensi sebelum interval kelas interval yang memuat nilai kuartil itu tadi. Berarti ini sebelumnya kan ini 3 sama 8. 3 tambah 5, 8. Berarti ini dikurangi 8. Terus dibagi dengan banyaknya frekuensi yang memuat nilai kuartil itu sendiri. Di sini juga kebetulan frekuensinya ada 8, berarti dibagi 8. Terus dikalikan dengan panjang kelas interval, di sini 10. Nah, untuk kuartil pertama didapatkan nilainya sebesar 62,125. Untuk kuartil kedua dengan formula yang sama, berarti ini tinggal cuma diganti I-nya ini tadi. Kalau
kuartil kedua berarti ini adalah 2. Terus ini 16 ini nilai frekuensi kumulatif dari frekuensi sebelum kelas interval yang memuat kuartil kedua. Kalau kuartil pertamanya ini 12,5, berarti kuartil keduanya ini 2/4 dikali 50, berarti 25. Nah, 25 ini terletak di sini. Observasi ke-25 itu terletak pada kelas interval yang ini, 70 sampai 79. Sehingga batas bawahnya ini 69,5, terus ini frekuensinya 26, didapatkan nilainya 72,96. Nah, tadi kan sempat disinggung kalau misalkan kuartil kedua ini nilainya sama dengan median. Sekarang kita coba cek mediannya tadi nilainya apakah sama dengan 72,96 ini. Ternyata sama dengan nilai kuartil kedua. Berarti membagi sama-sama, fungsinya sama, membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Untuk yang kuartil ketiga caranya sama, tinggal mengganti I-nya sesuai dengan ini, kuartil pertama, kedua, atau ketiga, dan frekuensi kumulatifnya sebelum kelas interval yang mengandung nilai kuartil tersebut, terus dibagi dengan frekuensi yang mengandung nilai kuartil tersebut. Nah, ini untuk yang desil. Kalau yang kuartil tadi dibagi menjadi 4, kalau yang desil dibagi menjadi 10. Nah, ini untuk yang desil. Caranya, formulanya sama. Terus, nah ini untuk yang desil kelima, ini sama, nilainya sama dengan kuartil kedua dan sama dengan median. Pas membagi data observasi menjadi 2 bagian sama besar. Untuk selanjutnya, di sini ada persentil. Nah, ini seperti yang kemarin sempat yang ditanyakan oleh Bu Husnita yang tentang persentil. Ini berarti data itu dibagi menjadi 100 bagian sama besar. Setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, nanti akan dibagi menjadi 100 bagian sama besar. Nah, ini kita lihat, ternyata kalau misalkan ini persentil ke-10, ini nilainya sama dengan desil pertama, 53,5. Nah, kalau yang persentil pertama, ini nanti coba, berarti masih lebih kecil lagi nilainya, akan lebih kecil lagi. Sekitaran 49,5-an. Kalau yang persentil pertama. Nah, ini. Mungkin ini tadi untuk sedikit gambaran tentang pengukuran pusat data. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ada yang masih belum jelas, bisa kita coba diskusikan bersama. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan. Apa ada panduan khusus Bu Hilwin, kapan kita menggunakan rata, kapan kita menggunakan persentil, kapan modus, seperti salah satu contohnya Bu Hilwin tadi, tapi mungkin ada panduan khususnya masing-masing penggunaan pemusatan data tersebut. Kalau untuk yang panduan khususnya, yang langkah-langkah
lebih terperincinya ini masih belum saya belum saya formulakan. Cuma ini tadi masih ada kisi-kisi kalau misalkan datanya seperti ini, nanti menggunakan rata-rata yang apa, terus kalau yang datanya misalkan berupa data rasio, nanti menggunakan apa. Jadi masih kayak kisi-kisinya saja Bu, untuk jenis datanya seperti apa, kita menghitung rata-rata apa, seperti itu. Kalau untuk yang lebih jelasnya mohon maaf saya masih belum menyiapkan. Maaf, berarti saya terlewat. Yang di mana ya Bu Hilwin itu? Yang apa, slide pertama mungkin ya? Oh ya, yang di awal. Kalau misalkan, tapi ini masih untuk yang perbedaan dari rata-ratanya saja sih Bu, untuk yang kalau datanya berupa data absolut atau data yang jelas, yang pasti itu bisa menggunakan rata-rata aritmatik. Ini yang paling sederhana, yang menggunakan rata-rata hitung yang seperti biasanya kita gunakan atau sering kita jumpai. Nah, yang mana ya Bu Hilwin? Maaf, bingung yang absolut yang mana? Apa di slide pertama atau ini? Oh, absolut Bu, ini belum saya tulis, cuma saya sampaikan tadi. Oh, bisa lihat slide pertamanya Bu Hilwin? Slide pertama ini. Oh iya, berarti mohon bantuan nanti, mungkin misalnya rata-rata aritmatik untuk data yang tadi Bu Hilwin sebutkan ya, rasio itu pakai apa berarti? Yang interval pakai yang mana? Begitu ya, sepertinya perlu. Kayak tadi ternyata ayam itu seperti manusia juga nggak bisa pakai rata-rata karena nggak ada manusia yang setengah begitu ya. Iya. Jadi mohon panduannya nanti masing-masing tadi perhitungan yang dijelaskan itu untuk data yang jenisnya seperti apa. Terima kasih. Oh iya Bu Yusi, terima kasih. Ya nanti coba akan saya rangkumkan, mungkin pertemuan depan bisa saya share filenya gitu ya Bu ya. Nggih, matur nuwun. Bu, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Nggih, maaf Bu. Nggih Bu. Matur nuwun, tadi sudah ada penjelasannya yang di belakang tadi itu ya. Iya, persentase Bu. Iya, sudah sudah saya baca. Sudah saya baca karena dari depan ke belakang kan butuh waktu pencet-pencetnya. Enggak apa-apa. Ini kalau misalnya jumlah sampelnya itu sedikit atau banyak, itu apakah mempengaruhi pemilihan dari penggunaan ini modus, median dan lain-lainnya ini? Gitu. Selain dari tipe atau jenis skala pengukurannya. Gitu. Nggih, itu saja, matur nuwun. Iya Bu, sama-sama. Untuk yang banyaknya ukuran sampel atau banyaknya data itu, kalau sejauh pemahaman saya itu tidak mempengaruhi apakah kita harus menghitung modusnya, median ataupun rata-ratanya. Yang mempengaruhi itu lebih ke jenis datanya itu tadi Bu. Seperti itu. Nggih, berarti memang harus spesifik nggih ininya, jenis skala pengukurannya juga harus jelas gitu nggih? Nggih. Nggih, baik, matur nuwun. Bu. Mungkin ada yang lain?
Kalau misalkan belum ada yang ingin didiskusikan lagi, ini ada. Apabila data yang dimiliki adalah data angka, dari kuesioner sangat setuju dengan diberikan nilai 4, setuju 3, kurang setuju 2, dan tidak setuju 1. Itu termasuk data absolut ya, Bu. Untuk data, kalau misalkan kita memiliki data ini hasil kuesioner sangat setuju, terus setuju, dan kurang setuju ini tidak bisa dihitung menggunakan rata-rata aritmatik. Kalau misalkan kita punya data seperti ini lebih cocoknya kalau misalkan kita ingin mengukur pengukuran pusat datanya, ini bisa menggunakan modus. Jadi mana yang paling banyak dari responden yang kita gunakan untuk mengambil datanya, kita berikan kuesioner itu dari item pertanyaan pertama mungkin misalkan itu mereka lebih kebanyakan mereka menjawab yang mana, setuju ataukah sangat setuju atau kurang setuju atau tidak setuju. Seperti jadi lebih bisa menggunakan modus. Kalau untuk rata-rata tidak bisa digunakan, kurang cocok, yeah. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Fungsinya untuk mencari pusat data dalam penelitian itu seperti apa? Nah, kalau misal kita ingin, sebenarnya ini termasuk di statistika deskriptif atau analisis deskriptif. Jadi fungsinya untuk kita menghitung pengukuran pusat data itu kita bisa menjadi lebih tahu tentang gambaran data kita. Di antara fungsinya ketika kita bisa melihat gambaran data kita, kalau misalkan yang sebelumnya kemarin, contohnya kalau misalkan yang sebelumnya kemarin kita belajar tentang organisasi data, itu kita mengelompokkan data menggunakan kayak tabulasi, terus ada distribusi frekuensinya. Nah, itu kita misalkan data yang, nah ini. Nah, kalau misalkan cuma kita punya data yang ini, nah ini kan ada distribusi frekuensinya. Nah, di sini kita cuma tahu dari nilai ujiannya itu mahasiswa itu kebanyakan mendapatkan nilai dari 70 sampai 79. Nah, tapi kita tidak tahu tepatnya nilainya itu berapa. Rata-rata itu mereka mendapatkan nilai berapa. Nah, itu kita bisa menggunakan penghitungan pusat data tadi untuk mendapatkan hasil yang lebih rinci, lebih jelas. Terus setelah itu fungsi dari menghitung pusat data juga kita ingin mengetahui distribusi. Nanti kedepannya bisa kita gunakan untuk mengetahui distribusi datanya juga. Kalau misalkan nilai rata-ratanya, nilai modus sama nilai medianya itu sama, berarti nanti kita bisa tahu bahwa distribusi data kita itu termasuk distribusi data yang normal.
Nah, kalau misalkan distribusi data kita normal, nanti akan berpengaruhnya ke tahap selanjutnya. Kita bisa menggunakan metode statistika yang mana, seperti itu. Seperti itu. Akan tetapi fungsi utama dari pengukuran pusat data ini adalah untuk melihat karakteristik sifat-sifat data itu sendiri. Jadi dia rata-ratanya itu berapa sih, rata-rata dari data kita itu berapa, terus kebanyakan itu nilainya yang sering muncul itu berapa. Jadi lebih untuk menggambarkan data penelitian kita. Karena untuk pengukuran pusat data ini masuk di analisis deskriptif. Seperti itu. Iya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau misalkan belum ada yang ingin didiskusikan lagi, barangkali bisa untuk yang pertemuan hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi soal postasnya dulu, yang linknya saya kirimkan di chat grup. Mohon bisa dikerjakan, tapi kalau misalkan ada yang masih ingin didiskusikan, silakan. Kalau sekiranya sudah tidak ada, bisa kita isi soal postasnya terlebih dahulu yang ada di link chat, kolom chat. Monggo bisa dikerjakan 5 menit dari sekarang. Maaf, yang Iya, Bu. di depan tadi ngapunten. Oke. Yang mana? Yang pertama, ya. Ini, Bu. Oke, baik. Sebentar. Saya catat.
Ini cuma skala gambaran besarnya Bu. Untuk yang pertemuan selanjutnya nanti bisa yang persebaran data dan distribusi. Oh ya, baik. Nggih. Iya. Berarti ini masih belum ada yang berdasarkan skala pengukuran begitu nggih? Skala pengukuran yang bagaimana? Rasio, terus interval, ordinal, nominal. Oh, belum. Tadi masih, insya Allah akan saya coba rangkumkan minggu depan. Insya Allah saya share filenya yang di-requestkan Bu Yusi tadi, ya Bu ya. Untuk Iya, kira-kira betul. Nggih. data apa saja ya. Iya. Nggih, matur nuwun. Nggih, Bu. Untuk sudah, kalau misalkan sudah diisi nggih Bu ya soal post-testnya, link post-testnya, mungkin kita bisa review sebentar sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi hari ini untuk yang dari soal-soal post-testnya. Jadi untuk yang soal pertama, tadi pengukuran pusat data adalah salah satu cara untuk melihat sifat-sifat data kuantitatif. Seperti kayak lebih banyak muncul di data yang mana, terus rata-ratanya itu berapa. Nah, ini fungsi dari pengukuran pusat data. Terus berikut adalah jenis data yang dapat dihitung rata-rata aritmatiknya. Nah, yang dapat dihitung rata-rata aritmatiknya ini adalah data kuantitatif. Kayak data kualitatif seperti yang dicontohkan tadi, ada skala pengukuran dalam kuesioner, kayak ada yang sangat setuju, setuju. Nah, itu kan termasuk data kualitatif. Nah, itu tidak bisa dihitung menggunakan rata-rata aritmatiknya. Seperti itu. Itu bisa, mungkin kalau modus itu masih bisa. Jadi, mana yang lebih sering muncul itu masih bisa. Untuk yang selanjutnya, jika kita ingin mengukur pusat data untuk mengetahui mayoritas banyaknya anggota keluarga dari masyarakat di Kota Malang, sebaiknya kita menggunakan, nah ini untuk mayoritasnya kita bisa menggunakan modus. Selain itu juga banyaknya manusia, jumlah manusia itu interpretasinya kurang tepat ketika kita menghitung menggunakan rata-rata. Sebenarnya bisa saja datanya itu dicari rata-ratanya dihitung itu tetap bisa, tapi kalau misalkan kita sudah main ke interpretasi itu kurang tepat karena jumlah manusia itu tidak ada yang pecahan desimal, bilangan pecahan ataupun desimal itu tidak ada, selalu utuh seperti itu. Selanjutnya misalkan seorang dosen wali ingin mengetahui rata-rata nilai mata kuliah mahasiswanya, sebaiknya dosen tersebut menggunakan, di sini bisa menggunakan rata-rata tertimbang, karena mata kuliah yang ditempuh mahasiswa itu kan bobotnya berbeda-beda, ada yang 2 SKS, 3 SKS, 1 SKS, nah itu untuk data observasi yang maknanya berbeda-beda tadi seperti ini, itu untuk menghitung rata-ratanya bisa menggunakan rata-rata tertimbang atau yang menggunakan pembobot seperti itu. Untuk selanjutnya, nah misalkan ini kita adalah seorang pengusaha yang memiliki tingkat bunga investasi tinggi, katakanlah 50% kenaikannya. Nah, akan tetapi tahun sebelumnya kita pernah mengalami penurunan. Tingkat suku bunga kita hanya 15%. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin menghitung rata-rata suku bunga investasi, kita bisa menggunakan rata-rata geometrik. Nah, kita tidak bisa, karena ini merupakan rasio seperti itu, jadi bisa menggunakan rata-rata geometrik. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk soal selanjutnya, Budi berangkat ke kampus dari rumah yang berjarak 25 km, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Ketika pulang, Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 35 km per jam. Nah, untuk menghitung rata-rata kecepatan Budi mengendarai sepeda motor, sebaiknya menggunakan, di sini kita bisa menggunakan rata-rata harmonik. Nah,
kenapa tidak menggunakan rata-rata aritmatik? Karena nanti hasil pengukurannya itu akan bias. Karena kalau misalkan hanya menggunakan rata-rata aritmatik, ini cuma tinggal menjumlahkan 60 ditambah 35 harus dibagi 2. Tidak mempertimbangkan adanya jarak seperti itu. Nah, jadi untuk yang data kecepatan ini kurang cocok ketika rata-ratanya dihitung menggunakan aritmatik. Nah, akan lebih cocoknya itu menggunakan rata-rata harmonik seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk sesi kita pada pagi hari ini. Mungkin barangkali masih ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu. Kalau sekiranya sudah dirasa cukup, terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga waktu untuk kita diskusi bersama pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada penjelasan yang masih kurang jelas. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulin. Sama-sama, Mbak.